Kalau Tuhan ada, kenapa Michelle harus sakit gini? Aku nggak tahu harus ngapain lagi, Tuhan. Aku lagi nggak mau dengar kata Tuhan. Tapi bagaimana kalau misalnya ketika anak kita bertumbuh, tiba-tiba muncul kelainan? Yang biasanya ibu-ibu bayinya boleh dipeluk, saya nggak bisa gitu kan. Anak saya dipegang dengan 2 telapak tangan. Paling senang kalau ngelihat foto-foto pada saat anak-anak kita itu pertama kali lahir, ya kan? Mereka sehat dan langsung tuh kita setiap orang tua, saya yakin Anda pasti sama seperti saya, betul nggak saudara? Anda pasti akan mendoakan anak Anda bahwa, nak, biar kamu jadi anak yang hebat, sehat dan tidak ada masalah. Apalagi kalau semuanya berjalan dengan baik, wah kita rasanya lega banget, nggak jadi beban gitu loh. Tapi bagaimana kalau misalnya nih, ternyata ketika anak kita bertumbuh, kita pastikan semuanya baik-baik aja. Tiba-tiba muncul kelainan di usia tertentu. Kita pasti shock. Kita pasti sedih. Itu ibarat langit tuh bakal kayak runtuh di atas kepala kita. Kenapa ini terjadi di usia dia yang sedang butuh pertumbuhan? Ya ibaratnya perjuangan untuk mengisi segala macam hal yang dia butuh tahu. Tapi dia harus berjibaku melawan penyakitnya. Yeay! Welcome home, Michelle. Finally. Finally, kita pulang lagi nih. Seneng nggak kamu udah bisa pulang? Senang Mama. Mami. Tadi Mami lihat nggak orang di sebelah aku itu pakai baju Santa? Oh, yang kamar sebelah kan? Iya. Lucu banget loh, Mi. Padahal belum Kristus tapi udah pakai baju Santa. Dia itu tadi Mami mau ketawain sebenarnya. Waktu pertama saya dapat informasi dari dokter, Michelle terdiagnosa leukemia itu, saya merasa kiamat ya. Kenapa harus Michelle gitu loh. Sebagai seorang ibu, saya melihat Michelle kesakitan, hati saya tuh hancur ya. Berat kemoterapi itu, sehingga kalau dia pulang tuh saya mau dia itu sukacita. Tawa-tawa, bercanda-bercanda bareng-bareng gitu. Terus saya hiasin kamar dia. Karena kan kalau habis kemoterapi harus stay lagi di rumah, nggak boleh keluar-keluar. Bagus banget nih. Bener. Iya, Michelle suka. Suka bener. Tuh kamu lihat bentuknya happy, heart, terus warnanya pink, warna kesukaan kamu kan? Iya, semuanya ini semua kesukaan aku, Mi. Iya, Mami tahu. Mami, sakit. Mami. Mami. Sakit banget, Mi. Mami. Berapa hari di rumah, udah bagus darahnya, berapa hari di kemoterapi lagi gitu. Michelle harus percaya, Tuhan pasti sembuhin Michelle. Ya. Di mana Tuhan? Kenapa bisa sakit gini, Ma? Sampai dia bilang, dia teriak, "Mami, di mana Tuhan? Di mana Tuhan?" Jujur ya, saya nggak bisa nguatin Michelle dengan diri saya sendiri, dengan perkataan saya sendiri. Saya titik menyerah. Malam-malam saya berdoa dan saya nangis karena saya melihat Michelle kesakitan. Saya nangis, lantas saya bilang sama Tuhan, kalau cancer nggak bisa sembuh, ngapain Michelle di kemo? Saya bilang begitu. Terus saya dapat 3 jawaban gitu loh. 1, percaya saja gitu kan. Kedua, imanmu menyembuhkanmu. Iman itu apa? Iman itu dari mana? Saya bilang gitu. Ada 1 kali lagi datang, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, dia bilang gitu. Selamat pagi, Michelle. Halo, Nak. Halo. Bisa tidur nggak semalam? Bisa. Kamu udah merasa lebih enak? Kita baca Alkitab ya, sayang, yuk. Terus itu saya tangkap langsung. Oh, iman itu timbul dari firman Tuhan. Berarti Michelle harus punya iman supaya bisa nyembuhin dia. Sejak saat itu saya naik keranjang Michelle. Saya pendekatan sama Michelle dengan membacakan firman. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan Ma, engkau." Michelle nggak mau dengar semua itu. Mama ini keluar aja sana. Tenang ya sayang, jangan marah-marah gitu Michelle. Nggak mau. Michelle nggak percaya semua itu. Kalau Tuhan ada, kenapa Michelle harus sakit gini? Saya itu bacain firman, Michelle menolak. Bahkan sampai nggak terhitung dah gitu, sekitar 40-an hari saya naik turun ranjang Michelle gitu, ditolak. Sebagai anak 11 tahun ya, usia 11 tahun, waktu itu perasaan aku pastinya sangat takut dan down ya. Aku takut nggak bisa sekolah lagi, aku takut nggak bisa jalan lagi, karena kan aku nggak tahu ya kapan aku bisa jalan lagi, aku nggak tahu kapan aku bisa normal lagi. Makanya itu di situ aku sempet down banget dan aku ngerasa kecewa waktu sempat sama Tuhan, karena waktu itu aku merasa Tuhan itu nggak adil, kenapa dia izinin aku sakit gitu. Jadi pas mami aku waktu itu setiap hari naik keranjang aku, dia buat bacaan aku firman Tuhan, ajak aku balik ke Tuhan, aku sempet kayak marah sama mami aku usir dia dari ranjang aku, karena waktu itu aku lagi nggak mau dengar kata Tuhan. Mami, apa Michelle akan terus begini, nggak bisa lihat? Berarti Michelle nggak bisa. Karena efek kemo sangat berat, dia punya WBC atau leukosit dia rendah, sehingga pertahanan dalam tubuhnya tidak ada, dan matanya infeksi. Leukemia terjaga dengan baik, tapi infeksinya itu yang bisa mematikan. Saya bilang gini sama Michelle, mata kamu walau tidak bisa melihat, tapi kamu percaya, mulut kamu bisa menyembah Tuhan, dan kamu bisa puji-pujian, bisa tetap berdoa walaupun kamu nggak bisa baca Alkitab. Dan Michelle lakukan setiap hari. Firman yang jatuh tidak kembali dengan sia-sia ya, dan puji Tuhan di hari ketiga dia bisa melihat lagi. Yuk kita memuji Tuhan yuk. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Suatu hari Tuhan bukain pikiran aku sama hati aku juga, karena aku udah sadar aku nggak bisa sembuh juga dengan terus bertanya dan menjauh dari Tuhan. Akhirnya aku mutusin, oke Tuhan, aku nggak mau lagi peduli kenapa aku sakit. Bodoh amat, terserah Tuhan kenapa aku sakit, aku nggak peduli, yang penting gimana aku bisa sembuh. Nah, situ baru aku mulai bangun hubungan lagi tuh sama Tuhan. Aku mulai berdoa bareng mami aku mulai mau diajak puji-pujian bareng sama mami aku gitu ya. Setelah 2 tahun saya periksakan, nyata hasilnya tidak membahagiakan kami dan tidak memuaskan. Ada sel kansernya di kepala. Aku nggak tahu harus ngapain lagi Tuhan. Saya drop banget, ya. Saya marah sama Tuhan, tapi Michelle nggak tahu. Ya, saya bergumul sendiri. Tolong Tuhan, tolong anakku. Jadi saya setiap nangis saya lari ke kamar mandi ya. Saya nangis, saya sambil teriak, sambil doa, saya sambil pakai shower gitu ya. Saya lama di kamar mandi. Karena katanya obatnya lebih berat lagi dari yang pertama. Kalau misalnya kamu pagi malam nangis, hancur banget hati saya. Mami kenapa? Gak kenapa-napa sayang. Michelle kuat kok. Kita jalanin dulu aja, Mi. Karena kalau 2 tahun lalu Michelle bisa kuat, berarti kedepannya Michelle juga bisa kuat karena dari Tuhan Yesus. Michelle nguatin saya kaget. Michelle bilang, Mami kita jalanin aja lagi. Waktu mendengar aku harus ulang lagi kemoterapi aku dari awal dan dengan dosisnya 2 kali lipat dari yang sebelumnya, itu aku sempat sedih ya, tapi respon aku udah beda dari yang awal. Karena aku udah ngerasain kebaikan Tuhan, aku udah ngeliat mujizat Tuhan sebelum-sebelumnya, gimana penyertaan Tuhan sampai hari itu. Dan akhirnya aku bilang ke mami aku juga bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang udah sertain kita sebelumnya, dia Tuhan yang sama yang akan sertain kita juga ke depannya. Karena anak sakit ya, sakitnya bukan sakit biasa, sakit kanker yang harus berobatnya tahunan, sehingga saya itu juga sempat mengalami stres berat. Saya juga mengalami pendarahan, tapi saya nggak mau diamkan berlarut lama dalam pikiran saya. Sampai di titik saya
masih sanggup untuk minta sama Tuhan. Kan Tuhan bilang gitu kan di firman-Nya, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan juga bilang, mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tuhan juga bilang, bila kamu ada di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Jadi firman itu yang menguatkan saya gitu loh. Walaupun kenyataannya uang papa habis. Beberapa minggu sebelum aku dinyatakan selesai semua kemoterapinya, aku sempat bergumul dan aku berdoa sama Tuhan gitu kayak. Dan aku bilang ke Tuhan, kalau misalkan nanti aku sembuh dan aku lupain Tuhan, mendingan aku gak usah sembuh. Mendingan aku di sini aja gitu. Aku ingat banget waktu aku sedih kan, karena aku bilang aku nggak mau sampai jadi kayak cerita di Alkitab 10 orang kusta disembuhin, 9-nya pergi lupa sama Tuhan, cuma 1 yang balik gitu kan. Dan aku bilang aku nggak mau jadi yang kayak 9, aku mau jadi yang 1. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak. Pas menunggu hasil dari kemo terakhir aku, pas dicek semua itu ada deg-degannya ya, pastilah ya, karena sebelumnya kan pernah ada kejadian itu ada lagi gitu kan. Jadi tapi aku percaya aja sama apapun hasilnya, aku percaya itu yang terbaik dari Tuhan gitu. Nggak mudah, tapi akhirnya Michelle bisa menyelesaikan kemoterapinya sampai 2 tahun, puji Tuhan ya. Dan ternyata diperiksa akhir semuanya bersih, dan ya kami bersukacitalah. Melalui perjalanan hidup dan proses kesembuhan Michelle, saya menarik kesimpulan bahwa barang siapa yang berharap pada Tuhan, maka pengharapannya itu tidak akan sia-sia. Aku merasa sangat bersyukur sih. Justru aku ngerasa kayak mustahil ya kalau misalkan 4 tahun kemoterapi, lebih dari 100 kali kemoterapi masuk ke tubuh aku, 12 kali radiasi, dan kalau misalkan aku masih ada sampai hari ini, masih bisa sharing, aku yakin dan aku sadar banget bahwa itu karena penyertaan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan aku gak mungkin ada sampai hari ini, karena aku udah berkali-kali udah mau nyerah, tapi Tuhan yang selalu bangkitin aku lagi, Tuhan yang selalu bangkitin iman aku lagi, yang kasih harapan baru lagi, itu Dia gitu, Tuhan Yesus. Ya, jadi benar yang dikatakan di kitab suci ketika Tuhan itu mempercayakan anak kecil sebagai bagian dari cara Tuhan untuk menyampaikan sesuatu. Contoh misalnya, seorang anak yang bawa 5 roti 2 ikan, kan anak kecil ya. Lalu kemudian Samuel kecil juga dipakai Tuhan. Lalu seorang anak perempuan juga yang dipakai Tuhan untuk apa? Membawa si Naaman ini supaya dia sembuh dari kusta. Artinya kita orang tua itu banyak sekali disadarkan. Tidak hanya dari perilaku, tapi juga perkataan, bahkan perspektif atau pola pikir atau prinsip bahkan. Sampai kita pikir begini, anak ini kecil tapi kok luar biasa ya, tegar banget prinsipnya. Lalu kita seperti dinasehati, kita dapat pengarahan, betul nggak? Itu keren banget tuh. Jadi produser saya sempat ngomong tuh kemarin malam, wah itu sama itu dengan istilah yang namanya kalau peribahasa Jawa itu kebo, nusu, gudel. Nah, apa artinya? Apa artinya? Kita cari tahu artinya dulu ya. Kebo, nusu, gudel. Artinya orang tua dinasihati dari anaknya. Saudara, saya pernah ngalamin, saya berdoa, saya mengharapkan sesuatu, lalu setelah sekian lama doa saya dijawab Tuhan. Wah, perasaannya gimana? Pasti senang dong, ya kan? Anda juga pernah ngalamin gak hal seperti itu? Tapi bagaimana ketika Anda sudah ngerasain, wah senang banget nih, doa saya dijawab, tiba-tiba dalam waktu yang singkat, let's say sekitar 1, 2, 3, 4 bulan, Anda harus siap untuk kehilangan itu. Jadi sepertinya seakan-akan Tuhan kayak lagi serius gak sih sama saya? Tuhan kan sudah dengar doanya. Seakan semuanya tuh baik-baik saja. Tapi saya harus kehilangan dalam waktu yang singkat ini? Ya banyak macam lah, mungkin pekerjaan, atau mungkin tentang impian, atau target. Tapi bagaimana jika itu tentang anak? Ketika kita sudah menanti-nantikan begitu lama, dijawab nih sama Tuhan. Tapi ternyata hanya beberapa bulan. Seakan-akan kita harus
melepaskan dengan tangan kita sendiri anak kita itu. Saya rasa mungkin kalau saya di posisi itu, mungkin saya juga akan bertanya begini, Tuhan, apa maksud Tuhan dengan semua ini? Aduh, Pak. Pak bangun, Pak. Sebentar, Udah sakit, Pak. Aduh. Kenapa? Pak, kok basah ya, Pak ya? Aduh. Tenang. Pak sakit, Pak. Tenang. Istri saya kenapa, Dok? Kita harus melakukan operasi malam ini juga, Pak. Kan belum waktunya, Dok. Iya, saya tahu. Tapi ini udah darurat sekali. Saya berharap sekali untuk bisa punya keturunan, gitu kan. Kita udah berdoa, kita udah minta, Tuhan kasih. Dan nunggunya tuh nggak sebentar gitu, tunggunya lama. Bukan takut terhadap operasi yang sedang berjalan, tapi kami sedikit takut tentang kondisi anak kami setelah dilahirkan. Kenapa? Karena dia masih kehamilan 28 minggu atau yang dibilang dengan prematur. Pada waktu anak ini lahir, saya kaget. Anak saya dipegang dengan 2 telapak tangan, kecil sekali. Beratnya hanya sekitar 800 gram, panjangnya hanya cuma sekian belas senti. Saya nggak bisa pegang bayi saya dong, karena bayinya masih terlalu kecil. Jadi yang biasanya ibu-ibu bayinya boleh dipeluk, saya nggak bisa gitu kan. Saya langsung bilang, anakku, meskipun engkau kecil, Tuhan Yesus yang besar akan sanggup membawa engkau menjadi anak yang normal pada waktunya. Bayi langsung dibawa ke inkubator pada saat itu. Sementara orang lahir, dibelas SMS, bahwa anak ini lahir dengan gini-gini, saya nggak bisa. Anak saya masih kecil banget, saya harus berjuang bersama dengan suami saya, berdoa bagaimana Tuhan Yesus supaya menjaga mereka setiap hari. Saya nggak pernah melihat bahwa bayi saya kecil gitu ya. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan udah membuat mereka lahir, mereka harus bertahan, mereka harus kuat, mereka harus hidup. Hormat sama abangnya juga ya. Kalian tetap ingat, kalian bersama-sama jerahin mama tuh ya. Meskipun sekarang kalian pisah, tapi kalian nanti bisa bertemu lagi. Sebentar lagi kalian bertemu. Ezekiel itu mengalami ASD. ASD itu ada satu pembuluh di dalam jantung yang belum menutup rapat karena mereka lahir prematur. Dokter jantungnya bilang ini harus segera Bu dioperasi Bu, karena ternyata nggak bisa, klepnya nggak bisa nutup sendiri. Saya bilang yang satu belum selesai, ada lagi seperti ini. Saya bilang Tuhan kok nggak selesai sih masalahnya. Hati kecil saya ingin menjerit. Tuhan, saya tidak tega melihat anak saya yang masih kecil harus disayat punggungnya untuk dioperasi. Akan tetapi saya percaya kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan anak ini untuk menjalani proses operasi. Suami saya cuma bisa nguatin saya, udah nggak usah nangis, kita percaya aja sama rencana Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang kita nggak pernah ngerti, kita jalanin aja semuanya. Ibu Risma, Bapak Dani. Operasinya sudah selesai, ya. Terima kasih dokter. Adik kita Ezekiel kuat dia menjalani operasi. Tinggal nunggu dia selesai dari masa bius. Saya tuh nggak bisa punya kata-kata yang bagus ya buat Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Proses yang dijalani nggak gampang. Ini adalah hidup dan mati. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Michael dan Ezekiel. Bagaimana Ezekiel sekarang bisa sehat, Michael bisa sehat. Tuhan tuh baik banget dah. Tuhan tuh baik banget. Tuhan tuh baik banget sama kita. Saya dan suami saya menantikan Michael dan Ezekiel 11 tahun. Akhirnya Tuhan kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kita. Dan saya ngelihat bagaimana Michael dan Ezekiel dari mulai berjalan, dari ngerangkak, itu saya ngelihat semua milestone-nya mereka gitu. Dan itu tuh, itu amazing, itu indah. Jadi sekalipun secara fisiknya capek, tapi secara hati itu kita bisa merasakan sukacita. Saya bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberikan kepada saya suami dan papanya anak-anak sebagai imam, nabi, dan raja atas keluarga ini. Kami belajar untuk tetap bersyukur dalam segala kondisi. Dan itu kami deklarasikan meskipun kami dalam kondisi tertekan. Seberapapun beratnya, seberapapun air mata yang kami tumpahkan, tidak pernah melebihi kekuatan kami. Dan saya terlalu percaya Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kekuatan bagi saya setiap hari ketika proses yang kami alami itu kami tidak dapat menjalaninya sendiri. Tapi kami tahu bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak hal yang ajaib
di luar dari apa yang kami pikirkan, di luar dari apa yang kami bayangkan. Mungkin saat itu kita nggak tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi. Tapi pada saat kami mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, Tuhan itu ada. Kalau Anda menyaksikan program ini, lalu Anda berkata, ini tentang saya banget nih. Tapi apa maksudnya? Saya masih nggak ngerti. Maksudnya adalah, Tuhan ingin menyampaikan sesuatu. Dia ingin berkomunikasi dengan saudara. Dan yang ingin dia sampaikan, jadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta yang paling berharga di dalam kehidupanmu saat ini. Betul, ada suami, istri, dan anak-anak yang kita anggap sebagai apa? Harta, berharga banget. Sehingga kita nggak mau kehilangan mereka, itu betul. Tapi juga keliru kalau kita jadi lupa bahwa ada yang jauh lebih berharga dari itu semua. Saya bukan mau mengajarkan saudara untuk tidak peduli dengan orang-orang di sekitar saudara. Tetapi kalau ada proses kehidupan yang nggak pas, misalnya Anda hadapi kemelut yang begitu suram, sebenarnya Anda perlu untuk sejenak memikirkan dan merenungkan, Tuhan, maksud Tuhan apa di dalam kehidupan saya? Tapi bukan menyaksikan Tuhan, tapi bertanya. Itu menunjukkan bahwa bagaimanapun juga Engkau segalanya di dalam hidupku. Karena kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau memang Tuhan kita lihat sebagai harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita, dan Tuhan sedang mengizinkan dia berada di posisi paling bawah dalam kehidupan saudara, atau dia paling tinggi yang begitu jauh, Anda harus melewati jurang yang dalam, Anda harus melewati lembah air mata, ibarat seperti itu, proses yang begitu rumit. Tapi biarlah mata kita tertuju kepada dia, maka hati kita tidak akan berpaling dari dia. Sehingga ketika kita nanti melemah, kita bisa melihat ada banyak orang-orang di sekitar kita yang ternyata faktor penguat kita. Anak-anak, suami, istri yang mungkin selama ini kita cuma lihat kekurangan mereka aja. Suami saya terlalu sibuk, atau anak-anak bikin rumit, bikin ribet. Padahal di balik itu semua, Tuhan sedang mengkomunikasikan kepada Anda bahwa saya karuniakan orang-orang supaya kamu juga ngelihat saya di dalam diri mereka. Bagaimana suami bisa mengencourage istrinya tetap bertahan, tetap berjuang, sabar ya. Gak gampang loh. Berdoa, Tuhan kasih, lalu lepas. Apalagi dia sudah bersaksi. Bisa juga dia merasa ragu dan marah sama Tuhan. Tuhan mempermalukan saya. Tapi ternyata dia tidak. Karena apa? Karena dia melihat, saya yakin, dia melihat Tuhan tuh harta di dalam kehidupannya. Sehingga dia sangat percaya rancangan kita mungkin sudah pakai dengan cara modern. Usia sekian, vitamin begini, nanti masuk rumah sakit ini. Tapi ternyata Tuhan sedang berbicara kepada saudara supaya saudara dan saya itu tidak sesat, tidak salah arah, yang akhirnya kita melupakan sebenarnya ada pribadi yang memberikan segalanya, memberikan kehidupan, pengharapan, bahkan keselamatan kekal. Maukah saudara untuk menerima ini? Karena ini yang mau Tuhan sampaikan kepada Anda. Saudara bisa punya segalanya, mungkin dengan uang yang Anda punya. Saudara sudah berpikir, saudara bisa mengambil tindakan medis atau bisa memastikan dengan program-program yang akhirnya istri Anda bisa hamil. Betul, itu tidak salah. Tetapi akan keliru jikalau Anda tidak mengizinkan Tuhan mengintervensi secara mutlak. Melibatkan dia sangatlah perlu saudara. Karena ketika kita melibatkan Tuhan, kita sedang melibatkan yang menciptakan dunia ini. Dan itu adalah hal yang paling keren menurut saya. Iya, itu hal yang luar biasa. Lebih keren dan luar biasa daripada orang yang paling kaya sekalipun atau paling pintar sekalipun. Karena dia pencipta dan kita ajak dia untuk ambil alih dan ikut andil di dalam sini. Dan kita boleh bersyukur saudara. Karena di balik ucapan syukur ada mujizat. Kita belajar sepakat dengan apa? Dengan orang-orang terdekat kita. Karena di balik setiap masalah yang ada, Tuhan selalu menginginkan apa? Persekutuan. Betul nggak? Coba deh, sekarang saudara renungkan sejenak. Sebelum nanti saya akan ajak saudara bersepakat dengan saya. Kalau bukan masalah yang Anda hadapi sekarang, mungkinkah Anda berdoa sama Tuhan? Kalau bukan karena penyakit yang Anda alami sekarang, bukan karena anak Anda sakit sekarang, apakah Anda
terfikir untuk berdoa dengan suami atau istri Anda? Justru karena Anda diizinkan mengalami itu, Anda menjadi pribadi yang lebih baik sebenarnya. Tanpa Anda sadar, Anda menjadi pribadi yang mau melibatkan Tuhan. Saya yakin dan percaya Anda adalah orangnya. Bahkan Anda diatur oleh Tuhan supaya Dia menjadi penyelamat dalam hidup Anda. Kalau Anda bertanya, kenapa harus saya? Karena Anda berharga dan Tuhan mengasihi Anda. Sehingga Dia ingin menyatakan, Dia sudah memberikan satu pribadi sebagai ganti manusia, korban yang sempurna, supaya Anda mendapat mujizat, kesembuhan, namun terutama keselamatan kekal. Mari saudara, saya nggak ragu nih mau ngajak Anda berdoa. Pejamkan mata Anda, pegang anak Anda yang sekarang sedang dalam keadaan sakit, atau arahkan tangan Anda ke inkubator anak Anda di rumah sakit saat ini. Anda sedang di ruangan UGD, sedang menanti besok akan operasi anak Anda barangkali, atau orang yang terkasih. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur Tuhan atas keadaanku saat ini. Aku mau mengaminkan firman-Mu yang berkata, 2-3 orang bersepakat di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan aku percaya Engkau hadir di atas doa ini. Aku bersyukur Tuhan, anugerahkan kepadaku pasangan yang luar biasa, indah, menemaniku saat lelah seperti ini. Di titik terendahku masih ada seseorang yang menguatkanku. Ampuni aku kalau aku memperkatakan yang buruk kepadanya, kepada anak-anakku, kepada pasangan hidupku. Sementara mereka sebenarnya juga tetap setia dan mereka memberikan satu tanda bagaimana Engkau mengatakan aku ada di dalam diri mereka. Ampuni aku Tuhan. Dan aku mau mengenal Engkau. Katakan sama-sama dengan saya saudara. Tuhan Yesus, aku mau mengenal Engkau. Yes. Tuhan, aku berdoa buat mereka yang saat ini benar-benar mau mengenal Engkau. Kiranya Tuhan merahmati anaknya yang sakit di inkubator, sembuh. Yang akan melaksanakan operasi, Tuhan jaga operasi itu biar lancar. Dan Tuhan berikan kesembuhan dan penyertaan. Di titik terendah mereka, Engkau intervensi dan Kau ambil alih. Dan aku percaya bersama mereka yang terbuka dan sepakat denganku saat ini, lebih dari 2 atau 3 orang malam hari ini. Saat ini kami bersepakat, mujizat terjadi. Dan kami bersyukur, kami nggak mau protes Tuhan. Kami bersyukur karena di balik semua ini ada Yesus yang kami rasakan menguatkan, memulihkan dan juga memberikan kepada kami pengharapan. Mata kami terbuka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya dan sepakat, kami mengatakan amin. Nah sebenarnya saudara, banyak banget yang ingin kami komunikasikan untuk Anda. Tapi mungkin Anda ada di pulau mana, ya kan, jarak jauh. Nah, itu bukan penghalang, ya. Jadi Anda tinggal ketik www.jawaban.com, ceritanya gitu. Lalu nanti Anda ketemu nih seperti ini. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masa muda Anda, lalu kemudian masalah rumah tangga, Anda butuh kisah nyata inspiratif. Lalu Anda mungkin lupa untuk nyatat nomor telepon WA dan juga Sahabat 24. Nggak usah khawatir, Anda klik di sini, Anda langsung terhubung dengan mereka. Karena di sini semuanya akan menjadi akses komunikasi yang memberikan satu titik terang untuk kehidupan Anda. Termasuk bagaimana cara memanage financial dan memiliki teman-teman baru dalam komunitas yang benar. Which is ini keren banget. Jadi terima kasih Anda sudah follow Instagram kami, thank you so much ya. Dan juga sudah jadi teman kami di Facebook, sudah subscribe lagi, itu keren banget. Nah perlu juga kita tetap berkomunikasi. Selain dari tayangan solusi kali ini yang pasti memberikan inspirasi dan juga motivasi dan semangat baru buat Anda semua. Ini juga penting, karena di sini Anda bisa saksikan dan mendapat hal-hal yang sangat menarik dan positif untuk menjadi hal-hal yang memenangkan Anda dalam setiap permasalahan Anda. Memang hidup ini nggak pernah lepas dari masalah, ya kan? Tapi dengan begini kita jadi tahu, ya masalah boleh datang, tapi apapun masalahnya,
Di dalam Tuhan pasti ada solusi. Jadi, kenapa mesti takut?